kelihatan? Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, saya dan rekan-rekan saya akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Anggen Hari Putranto. Saya Zenia Kumarista. Saya Rizky Triantoro. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang perangkat lunak komputer. Pengertian perangkat lunak komputer. Perangkat lunak atau yang biasa kita sebut dengan software adalah bagian yang tidak terpisahkan pada sistem komputer sebagai jembatan dengan perangkat keras atau hardware agar komputer bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Rizky. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis perangkat lunak. Yang jenis-jenis perangkat lunak itu yang pertama sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang dipakai untuk mengendalikan pelaksanaan program-program di komputer. Contoh dari sistem operasi yaitu Linux, Windows, DOS, Unix, dan macOS. Yang kedua yaitu perangkat lunak bahasa. Program ini merupakan aplikasi yang dipakai untuk mengerjakan perintah-perintah dalam bahasa mesin. Contoh dari perangkat lunak bahasa yaitu BASIC, COBOL, Pascal, C, dan Fortran. Yang ketiga yaitu program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dibuat dengan kemampuan dan fungsi-fungsi tertentu mengikuti kebutuhan. Contoh dari program aplikasi yaitu MS Word, OpenOffice, MS Excel, Photoshop, dan CorelDRAW. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Zenia. Zenia masih di mute. Untuk contoh perangkat lunak, yang pertama ada Internet Browser. Internet Browser adalah perangkat lunak yang memungkinkan untuk mencari, mengakses, dan menampilkan halaman website di internet. Yang pertama ada Google Chrome. Google Chrome merupakan browser web lintasan platform yang dikembangkan oleh Google dan tersedia untuk sistem operasi seperti Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Yang kedua ada Mozilla Firefox. Mozilla Firefox merupakan browser web gratis open source yang dikembangkan oleh Mozilla Foundation. Yang ketiga ada Opera. Opera merupakan browser pencarian internet gratis yang dikembangkan oleh Opera sendiri. Yang kedua ada antivirus. Antivirus adalah aplikasi untuk menjaga keamanan komputer dari virus komputer. Contohnya yang pertama ada Norton Antivirus. Norton Antivirus adalah perangkat lunak antivirus yang dikembangkan dan distribusikan oleh Norton Lifelock sebagai bagian dari keluarga produk keamanan Norton Computer. Yang kedua ada AVG Antivirus. Adalah program antivirus yang dibuat oleh AVG Technologies. Software ini gratis untuk diunduh dan digunakan, tetapi untuk dukungan teknis yang lebih stabil dan maksimal, pengguna harus siap untuk membeli paket premium. Yang ketiga ada Kaspersky. Kaspersky merupakan program antivirus yang dikembangkan oleh Kaspersky Lab. Program ini dirancang untuk melindungi pengguna dari serangan malware pada sistem operasi seperti Microsoft Windows dan macOS X. Meski ada juga versi Linux untuk konsumsi bisnis. Kemudian yang ketiga ada editing software. Editing software adalah perangkat lunak yang berguna untuk mengedit. Contohnya yang pertama ada Adobe Photoshop. Adobe Photoshop merupakan perangkat lunak editor buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pemberian efek.
Yang kedua ada Adobe Illustrator, merupakan aplikasi desain yang membantu pengguna dalam membangun kreativitas pada bidang desain ilustrasi digital dengan bentuk, warna, efek, dan tipografi. Yang ketiga ada CorelDRAW, adalah software editor yang memungkinkan pengguna dalam mendesain suatu objek vektor. Setiap objek dapat diedit secara terpisah, maksudnya pengguna dapat membuat maupun mengedit bentuk, warna, ukuran, dan mengubah posisi objek. Yang keempat ada Adobe InDesign, adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Adobe System dan dapat digunakan untuk membuat poster, brosur, bahkan majalah atau buku. Kemudian yang keempat ada communication software, merupakan perangkat untuk melakukan komunikasi seperti WhatsApp. WhatsApp merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan seorang pengguna dalam bertukar pesan tanpa pulsa, karena WhatsApp menggunakan paket data internet. Yang kedua ada Telegram. Telegram aplikasi perpesanan online yang satu jenis dengan WhatsApp. Kemudian slide selanjutnya. Baik, untuk yang kelima ada word processing. Word processing adalah aplikasi untuk mengolah kata. Contohnya yang pertama ada Microsoft Word. Microsoft Word merupakan program pengolah data untuk membuat dokumen, surat, laporan, dan lainnya. Yang kedua ada Microsoft PowerPoint, dikenal sebagai program yang memungkinkan pengguna untuk membuat tampilan slide dasar hingga presentasi yang kompleks. Yang keenam ada kode editor. Kode editor adalah penyunting teks di suatu program komputer. Contohnya ada Sublime Text. Sublime Text adalah editor kode software dengan antarmuka application programming Visual Studio Code. Yang kedua ada Atom. Atom adalah editor teks open source gratis untuk macOS, Linux, dan Microsoft Windows yang mendukung untuk JavaScript dan Git control yang dikembangkan oleh Gitbook. Yang ketujuh ada Music Player. Music Player adalah aplikasi pemutar musik. Contohnya yang pertama ada Winamp. Winamp adalah aplikasi pemutar musik yang banyak digunakan pada Windows yang mendukung pemutaran MP3 secara default. Yang kedua ada MP3. MP3 adalah perangkat lunak yang dapat memainkan berbagai kodek dan tipe audio yang juga dapat dikustomisasi, seperti diedit skin atau tema. Yang ketiga ada GOM MP3 Player. GOM MP3 Player adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melihat atau mendengarkan berkas video dan audio, yang juga dapat diberikan efek khusus melalui sistem equalizer-nya. Yang keempat ada Spotify. Spotify adalah software musik digital dan layanan streaming video. Fungsi dasar Spotify untuk memutar musik disediakan gratis, namun untuk penggunaan yang maksimal, pengguna disediakan fitur Spotify Premium. Selanjutnya mengenai kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya, Andi. Dari materi yang telah kami jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa perangkat lunak atau software merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Udah belum?